cukup membantu pencitraan positif bagi petahana ketika menanggalkan ini lalu masuk pada pendaftaran bulan 9? Ya, kalau tren elektoral itu secara harian di riset ya, dalam analisis kebijakan publik itu, tren elektoral ketika masuk ke fase terakhir 3 bulan terakhir sekarang sebenarnya kalau tren survei itu dalam kebijakan publik selalu diukur itu melalui 2 fase dalam 1 tahun, 6 bulan gitu. Kalau sekarang ini progres yang dilakukan oleh siapapun, mau petahana ataupun penantang, orang sudah selalu berpikir ini pasti secara politis. Jadi untuk tren pencitraan itu sudah tidak mampu lagi lah sebenarnya tren elektoral itu didongkrak dengan menggunakan progres misalnya seperti bantuan sosial seperti itu. Itu tren elektoral tidak akan terlalu mempengaruhi. Jadi hal-hal yang tindakan taktis seperti itu saya rasa tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik ya. Lalu akan berpikir politis sudah itu, ini kan karena sudah dekat pilkada, kira-kira begitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita memang tentu berharap bahwa semua yang terjadi dalam COVID-19 ini kita betul-betul mampu masuk ke dalam satu wawasan yang konsep utuh dari yang kita sebut sebagai new normal tadi itu ya. Kita sebenarnya begini, saya kadang pernah buat analisa itu bagaimana COVID-19 ini sebenarnya mementahkan kembali adagium yang seakan selama ini menjadi taken for granted. Misalnya bahwa semua perhelatan politik itu pasti selalu high cost. Kita sekarang ini kan tidak ya. Kita bisa melakukan kampanye kalau misalnya secara konvensional itu kampanye itu paling tidak membutuhkan 3-500 juta. Karena menghadirkan mobilisasinya, belum instrumennya, belum alatnya, belum hiburannya, belum konsumsinya dan lain-lain. Berarti dalam artian zona merah di pilkada ini juga menguntungkan sebenarnya atau ada plusnya juga buat para kandidat, baik petahana penantang? Menurut saya kalau kita jadi ini menurut saya aspek ekonominya ada hal yang selalu sebenarnya new normal ini juga sebenarnya secara tidak langsung memberikan nuansa baru, wawasan baru dalam proses transisi demokrasi kita yang bergerak. Kita kan salah satunya masuk ke dalam indeks kerawanan pilkada kita itu kan termasuk tertinggi di Indonesia ya. Kita kedua dari bawah kalau tidak salah itu. Salah satunya apa? Politik praktis itu, kos politik yang besar itu, kemudian ini juga menjadi wawasan sosial politis di mana kenapa orang menjadi seakan momen politik itu menjadi mimpi buruk itu karena kos politik yang besar lagi-lagi. Nah di era new normal ini kan kira-kira orang seakan terdesak, dia harus kreatif bagaimana caranya mensiasati aturan-aturan yang ada baik dari social distancing, kemudian protokol kesehatan dan lain-lain itu dikemas dalam satu wawasan strategi sosialisasi yang seperti tadi jauh lebih murah meriah lah. Kita berkampanye tidak harus, seharusnya kan begitu ya. Kita di Indonesia sekarang ini kan ini sudah mulai kita masuk ke 3.0, 4.0 itu kan seharusnya konsep sosial berpolitik kita itu sudah misplaced ya. Maksudnya kita tidak lagi tergantung politik kita seharusnya sudah tidak tergantung bahwa sosialisasi itu dilakukan harus bertatap muka, tapi harus mobilisasi juga. Dan itu konsekuensinya sekali lagi adalah konsekuensi kos politik. Nah, wawasan baru dalam new normal secara politik ini seperti ini maksud saya bahwa dengan kemampuan kreativitas kita dalam menciptakan misalnya sosialisasi daring, kemudian menggunakan ya semua instrumen-instrumen yang tidak konvensional selama ini, itu juga sekaligus sebenarnya ini menjadi wawasan nafas baru lah bagi artian
untuk penyelenggara dan juga bagi yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada ini akan sedikit mengurangi resiko, ya, resiko masalah tingginya angka kekerasan. Maksud kami apa tadi ya? Yang dibahasakan adalah jadi kalau saya melihat begini ya, kalau konsep new normal dalam berpilkada kita sekarang ini kan, wawasannya seperti tadi, kita tidak hanya sekedar berbicara bahwa kita di pilkada 2020 nanti ini akan diatur oleh sejumlah regulasi, sejumlah aturan-aturan, sejumlah pembatasan-pembatasan protokol kesehatan. Tapi bagaimana wawasan new normal dalam berpilkada itu juga dibuat. Kalau selama ini kita hanya euforia partisan yang kita angkat dalam pilkada, senang-senangnya saja, kita hore-horenya saja, kita wow-nya saja, ini kita kemas lagi itu. Akhirnya apa yang akan lahir juga, satu, proses transisi demokrasi ini kita menjadi dua variabel nih. Secara politik, sosial politik, wawasan pilkada itu wawasan tidak harus berbicara bahwa setiap yang ingin berkontestasi itu harus dari kalangan deheb, dia harus punya pos politik yang banyak, dia harus mampu melakukan mobilisasi. Ini kan sudah tidak lagi. Kita ternyata new normal ini, COVID-19 ini ternyata membuktikan, ya, bahkan kepada senior kita ini, politisi senior kita itu banyak yang berkonsultasi itu gimana caranya kita bisa, itu apa gunanya sekarang ilmu pengetahuan IT dan lain-lain. Kita ternyata mampu berinteraksi dengan 1.000, 2.000, bahkan 5.000 orang dalam 1 jam, dalam satu tempat, dengan sangat sederhana. Kita bisa di kafe sambil daring, kita bisa sambil di ruangan tertutup tanpa harus, dan itu dengan biaya yang sangat ringan. Dari 500 juta kalau kita mobilisasi, efeknya juga sangat luar biasa. Jadi itu yang kita maksudkan bahwa wawasan berpilkada kita seharusnya juga, ya, wawasan berpilkada, berpolitik juga seharusnya masuk lebih dalam ke dalam konsep new normal ini. Yang kita ambil dari new normal politik ala berpilkada ini bukan hanya bagaimana menerapkan, mengambil sisi-sisi protokol kesehatannya saja. Kita tentu mau bahwa wawasan baru berpilkada kita, wawasan baru berpolitik kita juga selalu di new normalkan. Iya, saya ke KPU dulu kembali. Nah, kalau melihat sisi tadi, berarti dengan pilkada dalam zona merah ini juga sebenarnya ada yang membuat positif, yang dibahasakan tadi Pak Yunus itu ada nilai-nilai positif. Salah satunya ini adalah indeks kerawanan. Nah, apakah melihat penyelenggara bahwa dari sisi indeks kerawanan ini juga tidak akan terlalu mengkhawatirkan di masa zona merah dan pada pelaksanaan pilkada? Iya, justru dengan adanya pandemi ini itu kerawanan itu bisa ditekan. Karena apa? Kerawanan itu kan biasa muncul ketika terjadi perkumpulan massa yang sangat besar, ataukah terjadi pergesekan antara pendukung si A dengan pendukung si B. Nah, di masa pandemi ini kan boleh dikata segala kegiatan-kegiatan yang menghadirkan massa dalam jumlah banyak itu sudah ditiadakan. Untuk kampanye nanti saja, ketika ada kegiatan kampanye tertutup itu maksimal 20 orang untuk setiap pasangan calon. Dan sebenarnya di masa pandemi kegiatan kampanye ini saya pikir hampir dikatakan tidak ada yang dirugikan, nanti yang diuntungkan. Kenapa? Karena misalkan nanti bupati dan wakil bupati pasca penetapan itu dia sudah harus cuti di luar tanggungan negara. Jadi semua fasilitas negara yang melekat sama dari bupati dan wakil bupati itu harus dilepaskan. Jadi pada saat mereka turun kampanye juga itu harus menggunakan biaya dan kendaraan pribadi. Dan semua punya peluang seperti yang dikatakan oleh tadi Bang Muinis, memang para kandidat ini sudah harus berpikir memanfaatkan IT dalam hal proses memperkenalkan diri, baik visi misi dan program-programnya ke depan melalui daring ini. Karena apa? Daring ini
kalau misalkan cukup bermodalkan secangkir kopi itu sudah bisa kita temui bahkan ribuan pengguna IT dibandingkan kalau dilakukan secara konvensional, menghadirkan yang bukan tadi, belum lagi dandutannya, belum lagi konsumsinya. Ini kan yang biasa menelan, dan bisa jadi bukan cuma 500 juta, itu bisa lebih daripada itu, apalagi sampai mendatangkan artis. Dan efeknya juga ketika kegiatan kampanye konvensional seperti itu kan pasti akan ada yang senang dengan ada yang tidak senang. Yang tidak senang itu paling tidak yang tidak dapat ngasih kuota atau kan sebagainya. Iya, jadi ada nilai-nilai positifnya juga, dan ini akan memberikan politik yang baik dan pendidikan politik yang lebih baik.